Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan dan kesempatan untuk bisa hadir di salah satu majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis tafaqquh fid din. Majlis dalam rangka kita memperdalam pemahaman keagamaan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah turunkan di Madinah dalam situasi perang, di mana Allah mengatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan." Tidak sepantasnya, tidak selayaknya seluruh orang-orang yang beriman itu pergi ke medan jihad untuk berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harusnya ada di tengah-tengah mereka satu kelompok, satu entitas, satu komunitas yang duduk dalam rangka tafaqquh fid-din, dalam rangka mereka memperdalam pemahaman keagamaan mereka. Jikalau dalam ayat ini Allah turunkan dalam situasi perang, Allah perintahkan agar tidak selayaknya orang-orang yang beriman semuanya pergi untuk berperang. Dan ketika itu beberapa para sahabat tinggal di Madinah, kemudian duduk lesehan mendengarkan petuah-petuah agama, memperdalam pemahaman agamanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita di Indonesia yang masuk dalam wilayah Darul Aman, bukan dalam wilayah perang. Wilayah yang sangat aman, tidak ada perang di sini, alhamdulillah. Harusnya lebih banyak lagi komunitas dan jamaah kaum muslimin yang menghadiri majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis dalam rangka tafaqquh fid din seperti ini. Karena dalam situasi perang saja orang-orang yang beriman dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk duduk dalam rangka tafaqquh fid din. Maka seharusnya dalam situasi aman dan situasi tidak ada perang, kita lebih banyak menghadiri majlis-majlis seperti ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam satu hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid-din. Salah satu ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid-din. Orang itu diberikan dalam hatinya rasa senang, rasa gembira untuk duduk dalam majlis-majlis tafaqquh fid-din seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau hati kita tergerak untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, dalam rangka niatnya tafaqquh fid din, memperdalam pemahaman keagamaan kita, itu pertanda bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu, berbahagialah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala tuntun hatinya untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini, karena tanpa ia sadari Allah sedang menanamkan kebaikan pada dirinya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita
7 indikasi atau indikator kebahagiaan dunia yang disebut oleh Ibnu Abbas, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masih kecilnya. Dia didekap oleh baginda Nabi, lalu kemudian didoakan dengan 2 doa. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini kelak menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang yang dalam pemahaman keagamaannya. Wa 'allimhu ta'wil, dan jadikan ia menjadi seorang ahli tafsir. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas diberi gelar dengan sebutan Al-Mutabahhir, bahkan Al-Bahar. Beliau laksana samudra. Keilmuannya sangat luar biasa. Jikalau para ulama-ulama tafsir di zaman ini, zaman yang lalu, banyak sekali ulama-ulama tafsir yang kita kenal. Tapi muara dari semua ilmu tafsir itu adalah sosok Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Abbas, yang ketika masih berumur 9 tahun sudah hafal Al-Quran berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, jamaah rahimakumullah, menyebutkan ada 7 indikasi seorang yang bahagia hidupnya di atas dunia. Mari kita berusaha memiliki 7 indikasi ini, agar kiranya kita termasuk orang-orang yang bahagia hidupnya. Siapapun jamaah rahimakumullah, mimpi terbesar dari umat Islam secara individual maupun secara kolektif dan kelompok, mimpi besarnya adalah yang tertuang dalam doa yang selalu kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di atas dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di akhirat. Wa qina adzabannar, dan puncak dari semua kesuksesan yang kita raih itu adalah saat kita memang tidak tersentuh sedikit pun oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dalam pandangan manusia mungkin orang yang sukses dan jaya itu orang yang tinggi pangkat dan kedudukannya. Orang yang disebut sukses dan jaya mungkin dalam pandangan manusia orang yang bergelimang harta. Orang yang sukses dan jaya mungkin dalam pandangan manusia orang yang sederet gelar akademiknya. Tapi tahukah kita siapakah sesungguhnya orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, ayat ini biasa dibacakan ketika ada orang talqin di kuburan. Ayatnya mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, tidak tersentuh dari api neraka, dan langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, dan sebanyak apapun gelar akademik yang kita miliki, setinggi dan sehebat pun apapun ilmu dan gelar yang diberikan seseorang kepada kita, kalau semua itu tidak membuat kita selamat dari api neraka dan tidak langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka tidak ada arti sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha mewujudkan agar kiranya jikalau 7 indikasi kebahagiaan ini dimiliki, insya Allah, maka dari dunia sampai akhirat kita akan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, apa kriteria pertama kata Ibnu Abbas dari orang yang hidupnya bahagia di atas dunia? Kriteria yang pertama, qalbun syakir, yaitu orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia selalu berusaha bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Permasalahannya kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an sampai 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Andai kata kita menghitung banyaknya nikmat Allah dari semenjak kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, sungguh kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi permasalahannya kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang mau menjadi hamba yang bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia, bahkan makhluk Allah satu-satunya yang dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah jamin berikan surga kepadanya dalam Al-Qur'an. Dalam satu ayat, di ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat surat ini. Semua kita umat Islam menghafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, wahai Muhammad, satu telaga dalam sorga. Sorga itu namanya Al-Kautsar. Ayat ini mempertegas bahwasanya Rasulullah SAW itu pasti berada dalam sorga. Karena fasilitasnya saja sudah Allah berikan, apalagi sorganya. Saya sengaja menjelaskan hal ini karena sempat beredar pernyataan seseorang yang ketika itu, na'udzubillah, sempat keluar dari Islam. Lalu kemudian menjadi pendeta. Dia mengatakan, saya bolak-balik mencari ayat Al-Quran. Dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas. Saya cari dan saya bongkar-bongkar. Ada nggak ayat Al-Quran yang mengatakan Muhammad berada dalam sorga? Kata dia, tidak ada. Dan saya tidak temukan ayat yang mengatakan Muhammad itu berada dalam sorga. Sehingga kemudian ia menyimpulkan Al-Quran saja tidak ada satupun yang mengatakan Muhammad berada dalam sorga. Akhirnya, na'udzubillah, dia keluar dari Islam. Padahal dalam satu surat yang sangat pendek, di ayat pertamanya, tadi Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, wahai Muhammad, satu telaga dalam sorga, namanya Al-Kautsar. Jikalau telaganya saja Allah sudah berikan, apalagi sorganya. Itulah yang sering jamaah rahimakumullah. Kalau misalnya mohon maaf, di tempat ini, di masjid ini, apakah ada yang setuju ataukah tidak setuju dengan lapas-lapas yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanjinya. Ketika ada orang-orang serakalan, itu selalu dibaca ungkapan itu. Ungkapan yang mengatakan, Haudu kasafil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Yang ungkapannya mengatakan, Haudu kasafil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Telagamu ya Rasulullah. Yaitu telagamu Al-Kautsar ya Rasulullah. As-Safi yang airnya sangat bening. Al-Mubarrad yang airnya sangat dingin. Wirduna yang mana kami semua umatmu nanti pasti akan melewati telaga itu. Yauman nusyuri, pada hari kiamat nanti. Kita semua tentu berharap sebagai umat baginda Nabi, jamaah rahimakumullah, akan melewati telaga ini. Dan akan diberikan minuman dari tangan beliau yang suci. Beliau akan berikan kepada semua umatnya yang dapat melewati telaga Al-Kautsar ini. Dan kata beliau, man syariba min ma'i. Siapa yang minum seteguk saja dari telaga Al-Kautsar, lam yazma min ba'dihi abada. Dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya.
Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang kelak mendapatkan satu teguk telaga Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah. Beliau sosok yang telah dijanjikan oleh Allah Al-Kautsarnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah jamin beliau dosa yang lalu maupun yang akan datang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya sangat luar biasa. Sujudnya begitu panjangnya, rukuknya begitu panjangnya, sampai satu malam pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengatakan kepadamu, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah jamin dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni? Kenapa ibadahmu seperti ini?" Beliau menjawab dengan satu ungkapan yang sangat terkenal, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidak senangkah aku jikalau Allah menambah satu gelar kepadaku, kata beliau, di mana Allah menyebutku dengan sebutan abdan syakur, yaitu hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita harus berusaha memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu dalam segala situasi dan kondisi berusaha selalu happy, senang maupun berduka, di saat menangis atau di saat tertawa, di saat mungkin kita dalam keadaan bahagia maupun nestapa, berusahalah selalu memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu di antara indikasi orang yang bahagia hidupnya di atas dunia. Jamaah rahimakumullah. Indikasi yang kedua atau kriteria kedua orang-orang yang bahagia hidupnya di atas dunia dan insyaallah akan bahagia di akhirat sana, yaitu al-azwaj as-salih. Jikalau kita memiliki pasangan suami istri yang baik, memiliki suami yang soleh, memiliki istri yang soleh. Ya, Ampura Sinampura Agung jamaah rahimakumullah. Orang yang memiliki pasangan suami istri yang baik, memiliki pasangan suami istri yang soleh, itu bahagia hidupnya di atas dunia. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan, Al-jannatu qoblal jannah. Sebuah rumah tangga yang diisi oleh pasangan suami istri yang baik, itu akan mampu menciptakan sorga di atas dunia sebelum mendapatkan sorga yang sesungguhnya. Bagaimana ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, "Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku." Ya, mohon maaf, jamaah rahimakumullah. Seorang suami sesibuk apapun ia, tapi dia akan selalu pulang ke rumahnya dan merasa senang begitu ia sampai di rumahnya. Walaupun mungkin hanya sebentar saja, tetapi kenikmatan ia rasakan ketika ia bertemu dengan pasangannya. Sebuah rumah tangga yang dibangun berdasarkan takwa, inilah rumah tangga yang akan mendatangkan bahagia. Oleh karena itu, ketika seseorang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini artinya bahwa setiap kita memang diminta dalam proses pemilihan pasangan harus betul-betul dilandasi karena faktor keimanan, faktor agama yang sama, faktor dilandasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Seorang istri yang solehah ketika azan subuh berkumandang, dia akan bangunkan suaminya untuk bangun sholat berjamaah ke masjid. Begitu juga seorang suami yang soleh, ketika azan subuh berkumandang, dia akan bangunkan istrinya dengan penuh pelan-pelan. Dia akan bisikkan kepadanya kata-kata cinta penuh mesra yang bisa mengantarkannya untuk menjadi pasangan dari dunia sampai ke dalam surga. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, tunkahul mar'atu li arba, bahwa perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya.
Yang kedua, limaliha karena hartanya. Yang ketiga, linasabiha karena keturunannya. Yang keempat, lidiniha karena agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya engkau akan bahagia, selamat agamamu dari dunia sampai di akhirat sana. Jamaah rahimakumullah. Maka usahakan dalam hidup ini, kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dalam memilih pasangan, semata-mata agamalah yang harus diutamakan. Karena ketika pasangan suami yang soleh dan solehah, jamaah rahimakumullah, dia tidak hanya sekedar menjadi pasangan dunia, tapi akan menjadi pasangan dalam surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Suami istri yang masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibuatkan resepsi, dibuatkan pesta di dalam surga. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Nanti mereka dalam surga duduk di atas sofa-sofa, kursi-kursi yang luar biasa indahnya. Muttaqi'un, sambil mereka berteletan kaki berdua. Kalau bahasa Sasaknya berontek-ontek kan kedua di dalam surga. Dan yang sangat luar biasa jemaah, kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jikalau pasangan suami istri di saat resepsi datang bupati, gubernur, wali kota, presiden mengucapkan selamat, tentu pengantinnya senang. Datang presiden menghadiri acara pernikahannya, mengucapkan congratulations, mabruk, selamat buat pengantin baru, tentu pengantinnya senang. Suami istri yang masuk surga tak tanggung-tanggung jamaah rahimakumullah. Yang datang berkenan mengucapkan congratulations, yang datang berkenan mengucapkan selamat. Salamun qaulam mir rabbir. Allah Subhanahu wa taala yang langsung berkenan mengucapkan selamat kepadanya. Tentu ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Maka indikasi yang kedua, seorang yang bahagia hidupnya di atas dunia, memiliki pasangan al-azwaj as-salihah, pasangan suami istri yang soleh dan salihah. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bahwa anak kembali bertemu dengan orang tuanya, suami istri akan kembali bertemu dengan pasangannya di depan pintu surga, disambut oleh para malaikat dari seluruh penjuru pintu surga. Para malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang di sini tempat reuni kalian. Jadi siapapun yang duluan, siapapun yang belakangan dari pasangan suami istri, jangan pernah merasa terpisah, karena nanti pada akhirnya akan bertemu dalam sebuah reuni yang abadi di surga Allah yang kenikmatannya tidak akan pernah berhenti. Saya sering mengatakan, jamaah rahimakumullah, ungkapan yang disampaikan oleh Dr. A'id Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih. Beliau mengatakan apa? Jamaah rahimakumullah, Al-firaqu laysa safaru wala firaqul hubbi hatta al-mauti laysa firaqan. Innamal firaqu ay yakuna ahaduna fil jannah wal akhar fin nar, kata beliau. Bahwa yang disebut dengan perpisahan itu bukan ketika ada di antara keluarga kita yang hendak safar atau berpergian jauh. Yang disebut perpisahan itu bukan ketika kita diputuskan cinta oleh orang-orang yang kita cintai dan yang kita sayang. Hattal mauti laisa firaqan, bahkan kematian bukan sebuah perpisahan. Lalu perpisahan itu yang mana, kata Dr. A'id Al-Qarni? Innamal firaqu ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar fin nar. Perpisahan yang sesungguhnya nanti di akhirat sana,
ketika ada di antara keluarga kita sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, itulah perpisahan yang sesungguhnya. Maka jangan pernah bersedih, siapapun yang duluan, siapapun yang belakangan dari sebuah pasangan suami istri yang soleh dan solehah, maka yakinlah akan ada pertemuan yang kedua, dalam kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Indikasi yang ketiga dari orang-orang yang bahagia hidupnya di atas dunia dan insyaallah akan bahagia di akhirat sana, al-auladul abrar. Jikalau kita memiliki anak-anak keturunan yang baik-baik, memiliki anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Jamaah rahimakumullah. Tadi Allah menyebutkan di akhir surat Al-Furqan bahwa ketika seorang suami istri berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami pasangan. Setelah Engkau berikan kami pasangan, wa dzurriyyatina, berikanlah kami keturunan. Keturunan yang seperti apa yang Engkau berikan ya Allah? Qurrata a'yun, yaitu keturunan yang mampu menyejukkan mata, yang menjadi belahan hati, belahan jiwa, yaitu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Subhanallah, mereka itu adalah qurratu a'yun, mereka itu adalah penyejuk mata bagi orang tuanya. Tidak hanya di atas dunia, jamaah rahimakumullah, tapi ia akan menjadi penyejuk mata buat orang tuanya nanti sampai di akhirat sana. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Maka tentu tugas kita para orang tua mempersiapkan generasi-generasi yang soleh dan solehah ini. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan nanti kita dengarkan apa pernyataan Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Al-Minhaj ala Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Ketika kita sudah pada meninggal dunia, terputus hubungan kita dengan dunia, kecuali kalau kita memiliki satu di antara tiga. Satu di antara tiga itu, jamaah rahimakumullah, awaladin salihin yad'u lahu. Ketika kita memiliki anak keturunan yang soleh, yang selalu berdoa untuk kita para orang tua, walaupun kita telah meninggal dunia. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, ketika beliau mensyarah hadis ini, kenapa para orang tua akan mendapatkan manfaat dari doa anak-anaknya yang soleh? Karena merekalah yang telah membesarkannya, membiayai hidupnya, membiayai pendidikannya, menciptakannya menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sehingga kemudian orang tuanya mendapatkan pahala yang terus mengalir dari buah kerja kerasnya ketika melahirkan dan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jamaah rahimakumullah, kesolehan itu memang dia tidak bisa diwarisi, tetapi ia bisa dibentuk. Ada nabi tapi anaknya tidak soleh, ada nabi istrinya tidak solehah, bahkan tidak beriman. Karena memang iman itu tidak bisa diwarisi. Akan tetapi lewat pembentukan keimanan, ketakwaan, kesolehan seorang tua yang selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jerih payah orang tua seperti ini akan mampu terus mengalirkan pahala kepadanya lewat doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh anak-anaknya yang masih hidup di atas dunia. Bahkan satu riwayat menyebutkan, jemaah rahimakumullah, ketika orang tua sudah berada dalam kuburannya, tiba-tiba dia diangkat derajatnya oleh Allah dalam kuburannya. Lalu ia bertanya, "Anna li hadza ya Allah?" Dari mana datangnya ini? Kok saya tiba-tiba diangkat derajatnya dalam kuburan ini ya Allah? Allah mengatakan kepadanya, "Hadza min du'ai waladikas saleh." Ini doa anakmu yang soleh yang selalu berdoa untukmu. Jamaah rahimakumullah, maka orientasi kehidupan seorang muslim adalah bagaimana ia melahirkan anak-anak, melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleh,
Bukan hanya dia orang tuanya yang soleh, tetapi dia berusaha melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, yang Allah sebut di ayat yang ke-9 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah khawatir para orang tua, kata Allah. Andai kata mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, lemah iman, lemah ilmu pengetahuan, lemah fisik, lemah mental. Kita para orang tua itu harus ada rasa khawatir, rasa takut. Jangan-jangan meninggalkan generasi yang lemah, jamaah rahimakumullah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah para orang tua itu banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha mendoakan anak-anaknya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Saya sering ditanya dalam berbagai pengajian dan berbagai kesempatan, baik di TVRI maupun di RRI Mataram, ketika sering mengisi kajian. Banyak orang tua yang mengeluh, yang mengatakan kami orang tuanya sudah berusaha menjadi orang tua yang baik. Tapi kenapa anak-anak kami, keturunan kami, pada nakal, bahkan ada yang jadi preman, kena dengan narkoba, terlibat dalam pergaulan bebas. Apa dosa kami? Padahal kami sudah berusaha menjadi orang tua yang baik buat mereka. Perhatikan jamaah rahimakumullah, mungkin ada satu yang kita lupa. Bahwa ketika Allah menyebut dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hatta idza balagha 40 sanatan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, kalau kita semua sudah berada di atas umur 40 tahun, berdoalah dengan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Perhatikan ungkapan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki kondisi keluarga saya, perbaiki anak-anak keturunan saya. Kita mungkin jarang berdoa dengan doa ini, sehingga kemudian mungkin kita para orang tua menjadi orang baik, tapi anak keturunan kita belum menjadi anak-anak yang baik. Maka berdoalah ya para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selalu berdoa dengan doa ini. Hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Selalu berdoa. Berdoalah di waktu malam. Insyaallah Allah perbaiki kondisi anak-anak kita, jemaah rahimakumullah. Kemudian jemaah rahimakumullah, karena waktu sangat terbatas, saya percepat. Indikasi yang keempat dari seseorang yang menggapai dan mendapatkan kebahagiaan dunia, al-bi'ah as-salih. Jikalau kita tinggal dalam satu wilayah, lingkungan orang-orangnya baik, ya rahimakumullah. Perhatikan, ada ungkapan mengatakan begini. Salil jar qabla dar, salis sadiq qabla tariq. Ya. Salil jar qabla dar. Tanyakan dengan siapa engkau bertetangga. Jangan tanyakan engkau akan tinggal di mana. Salis sadiq qabla tariq. Tanyakan dengan siapa engkau akan melakukan perjalanan. Jangan tanyakan sesulit apa perjalanan yang engkau lakukan. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita tinggal dalam wilayah orang-orang yang soleh, al-bi'ah as-salih. Ini satu di antara indikasi kita itu telah mendapai kebahagiaan di atas dunia. Di lingkungan ini misalnya, ini BTN apa namanya? BTN Suite. Alhamdulillah, rajin yang hadir ngaji seperti ini. Saling mengingatkan untuk selalu dalam kebaikan. Saya sering datang berkunjung ke Masjid Joko Karyan di Yogyakarta, jamaah rahimahullah. Di mana mereka selalu saling membangunkan untuk sholat tahajud, saling bangunkan untuk sholat subuh. Jikalau ada yang tidak datang, ditanyakan kemana. Kalau mungkin ada yang kurang sehat, didatangi dan diziarahi oleh mereka. Subhanallah. Al-bi'ah as-salihah
ketika kita tinggal dalam lingkungan orang-orang yang baik. Itu satu di antara indikasi kebahagiaan dunia, jemaah rahimakumullah. Dan ketika dalam lingkungan yang baik ini kita tinggal, perhatikan apa kata Allah di akhir surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kita akan digiring masuk surga bersama-sama. Digiring masuk surga bersama satu lingkungan orang-orang yang baik-baik itu. Bahkan kita akan bisa saling cari, saling ziarahi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ketika kita tinggal punya tetangga orang baik, saling menziarahi, saling mengingatkan, saling mempedulikan. Karena sekali lagi satu di antara indikasi kebahagiaan seseorang ketika dia tinggal di lingkungan orang-orang yang selalu berusaha mengajaknya kepada kebenaran. Salil jar qoblad dar. Jangan tanyakan di mana engkau tinggal, tanyakan dengan siapa engkau akan bertetangga di tempat tinggal itu. Salil sadiq qoblad tariq. Jangan tanyakan sesusah apapun perjalanan, tapi tanyakan dengan siapa engkau akan melakukan perjalanan. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, izinkan saya bercerita. Sekitar setahun yang lalu, saya pernah naik sampai ke puncak Gunung Rinjani. Mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak percaya, melihat postur tubuh saya seperti ini. Banyak yang menyebut saya ini tuan guru model, mokoh dan bedel. Ya, jalan aja susah, masa iya bisa sampai di puncak Gunung Rinjani? Ya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube official saya saat saya sampai di puncak Gunung Rinjani. Jadi sebelum saya berangkat ada keraguan dalam diri saya. Tapi ketika datang teman yang memang sudah terbiasa membawa orang sampai ke puncak Gunung Rinjani. Kemudian ada seorang porter yang suka membawa barang orang yang naik ke Rinjani, itu disebut dengan porter. Datang juga menemui saya. Kami akan mengawal pelungguh untuk sampai ke puncak Gunung Rinjani. Bahkan orang-orang yang lebih tua, yang umur 70 tahun pernah kami bawa sampai di sana. Walaupun pelan-pelan, insya Allah sampai di sana. Hari itu, kekuatan dan keberanian saya tiba-tiba datang. Yang semula saya ragu. Sulit jamaah untuk bisa sampai ke puncak Gunung Rinjani. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu apakah ada yang pernah sampai di puncak Gunung Rinjani. Ada yang pernah sampai puncak Gunung Rinjani? Hah? Ada? Ada ya? Tahu betul kan susahnya sampai puncak Rinjani. Terutama yang di liter L. Satu kali melangkah, mundur kaki 2 langkah ke belakang. Luar biasa. Tapi ketika saya tahu dengan siapa saya akan melakukan perjalanan, saya yakin saya akan sampai di sana. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita tinggal dalam sebuah lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan berbahagialah kita ketika kita punya tetangga, kiri kanannya orang-orang yang baik. Kita pergi kapan-kapan meninggalkan rumah, hati merasa tenang, hati merasa tentram. Tidak takut dan was-was datang menghampiri kita. Karena kalau kita tidak tinggal dalam lingkungan orang-orang yang baik dan soleha, itu bisa jadi rasa takut, rasa was-was akan selalu menghampiri kita. Maka tinggallah dan selalulah berusaha jamaah rahimakumullah berada dalam lingkungan orang-orang yang baik kita. Perhatikan, kalau kita lihat para nabi-nabi dalam Al-Quran, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran selalu berdoa dengan doa apa? Wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Itu para nabi jamaah, apalagi kita. Harusnya juga kita selalu berdoa dan punya keinginan yang sama untuk berada dalam lingkungan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh ini. Jamaah rahimakumullah, indikasi yang kelima dari orang-orang yang bahagia di atas dunia, kata Ibnu Abbas, al-malul halal. Jikalau kita memiliki harta yang halal.
Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ni'mal malis salih inda rajulin salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dipegang oleh orang baik. Kenapa Nabi mengatakan ni'mal malis salih inda rajulin salih? Sebaik-baik harta yang baik kalau dipegang oleh orang baik. Ada harta enggak baik, kadang dipegang oleh orang baik. Ada orang baik, kadang tidak memegang harta yang baik. Harta yang baik, manakala dipegang oleh orang baik, itulah harta yang terbaik, kata baginda Nabi. Harta yang halal, manakala dipegang oleh orang-orang yang selalu otak dan pikirannya halal, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga akan mendatangkan kebahagiaan sampai di akhirat sana. Maka berusahalah, jamaah rahimakumullah, untuk kita berusaha memiliki harta yang halal. Satu di antara indikasi harta yang halal ketika datang saatnya untuk kita berzakat. Misalnya kita punya emas nilainya 85 gram, sudah berumur 1 tahun yang disebut dengan haul, keluarkan zakatnya 2,5%. Ketika kita berdagang, berniaga, hitung modal dari awal sampai setahun lamanya. Kalau nilai barang dagangannya sudah sampai seharga emas 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Ini indikasi harta yang halal, jemaah. Harta yang halal akan mendatangkan ketenangan. Harta yang halal akan membuat seseorang merasa hidupnya merasa tentram. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jangan pernah kita merasa bakhil, jangan pernah kita merasa pelit. Karena dalam harta kita, Allah titipkan hak bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu para fuqara, masakin, dan 8 asnaf yang disebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Jamaah rahimakumullah, indikasi yang keenam, kata Ibnu Abbas, orang yang bahagia hidupnya di atas dunia, at-tafaqquh fid-din, yaitu orang-orang yang ditanamkan pada dirinya semangat untuk tafaqquh fid-din. Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu ciri orang-orang yang bahagia di atas dunia. Amin. Karena orang yang dalam hidupnya sibuk mengejar harta, tidak ada rasanya kesempatan untuk memperdalam ilmu agama, itu orang yang sengsara dan menderita, jamaah rahimahumullah. Dalam hidup ini, apa kata Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Gak ada artinya kita capek-capek ruku sujud. Gak ada artinya kita capek-capek menahan diri dari lapar dan dahaga. Bangun di tengah malam untuk sholat malam. Tapi cara ibadahnya salah. Ya, maka sebuah ibadah manakala dilandasi oleh ilmu, terlebih lagi ittiba' dengan sunnatun Nabi, maka ini indikasi kebahagiaan, jamaah rahimahullah. Maka belajar dan belajarlah. Karena perhatikan jamaah, dalam Al-Quran satu-satunya Nabi diminta oleh Allah untuk ditambah dalam dirinya hanyalah minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, ucapkanlah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu pada diri saya. Tidak pernah Allah mengajarkan kepada Nabi Rabbi zidni zaujah, ya Allah tambahkan istri pada saya. Rabbi zidni mala, ya Allah tambahkan harta pada saya. Satu-satunya Nabi diminta untuk ditambah, untuk dia baca dalam doanya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu pada diri saya. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, jikalau kita merasa bahwasanya ilmu kita ini sudah mantap, apalagi kemudian dalam hati kita ini merasa lebih hebat dari orang lain, itu bahaya.
Karena jangankan kita, perhatikan, Nabi Musa alaihissalam, beliau Nabi, ulul azmi, bergelar kalimullah, satu-satunya Nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Musa. Satu hari beliau ditanya, ya Musa, man huwa a'lamun nas fid dunya? Siapakah manusia yang paling alim saat ini di atas dunia, wahai Musa? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Sebenarnya wajar Musa menjawab dengan jawaban ini. Beliau Nabi ulul azmi, bergelar kalimullah. Ketika ditanya siapa yang paling alim, wajar sebenarnya Nabi Musa mengatakan saya. Ketika itu Nabi Musa mengatakan saya orang yang paling alim saat ini di atas dunia. Allah tidak senang dengan jawaban Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah perintahkan kepada beliau, Musa, ada manusia yang lebih alim, lebih hebat dibandingkan dengan kamu. Maka Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Allah perintahkan Musa untuk mencari guru yang lebih alim dibandingkan dengan dia. Perhatikan jamaah, mohon maaf, nanti ada satu hal yang ingin saya sampaikan, tetapi ini boleh-boleh saja. Nabi Musa diminta untuk mencari guru, tempat ia berguru, di mana gurunya ini Allah sebut lebih alim dibandingkan dengan dia. Maka pergilah Musa mencari gurunya, ditemani oleh seorang anak muda namanya Yusa. Wa idh qala Musa li fatahu. Apa kata Nabi Musa kepada anak muda yang menemaninya dalam pengembaraan mencari guru, mencari ilmu itu? Ketika itu Yusa sempat merasa lelah, merasa capek karena Musa terus berjalan, tidak mau berhenti. Kata Yusa, Musa berhenti dong sebentar, kita lapar, kita capek.